Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Febrianti Amalia, NIM 0525977784, Program Studi Teknologi Pendidikan. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan kesimpulan materi pembelajaran pertemuan 1-7 pada media pembelajaran PJJ pada mata kuliah Teknologi Pendidikan Jarak Jauh. Kesimpulan media pembelajaran dalam PJJ. Pada pertemuan 1-7, kita mempelajari bagaimana media pembelajaran berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Secara umum, media pembelajaran berfungsi untuk menyampaikan pesan, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan motivasi belajar meskipun guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu pengiriman pesan efektif. Media pembelajaran menjamin pencapaian informasi yang jelas dan akurat, mengatasi hambatan jarak fisik antara pengajar dan siswa dalam lingkungan PJJ. Yang kedua, mempermudah pemahaman. Melalui visualisasi simulasi interaktif dan format yang beragam, media membantu menyederhanakan materi yang kompleks, membuatnya lebih mudah dicerna dan diingat siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Konten media yang dirancang, menarik dan interaktif dapat mempertahankan minat siswa, mendorong partisipasi aktif dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan berkesan. Pada pertemuan yang pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pengertian PJJ adalah metode pembelajaran yang tidak melibatkan tatap muka fisik. Proses belajar mengajar berlangsung menggunakan berbagai media teknologi digital. Inti PJJ. Fokus utama PJJ adalah pada kemandirian belajar, fleksibilitas dalam waktu dan tempat, serta pemanfaatan platform digital yang inovatif untuk memfasilitasi interaksi. Pertemuan kedua, prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama, aksesibilitas. Media pembelajaran harus dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja, memungkinkan mereka belajar sesuai ritme masing-masing. Yang kedua, kemandirian belajar. Mahasiswa didorong untuk mengatur dan mengelola proses belajar mereka sendiri, membangun disiplin dan bertanggung jawab pribadi. Yang ketiga, interaktivitas. PJJ membutuhkan komunikasi dua arah yang aktif antara dosen dan mahasiswa, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan responsif. Keempat, pemanfaatan teknologi. Penggunaan media digital yang efektif dan inovatif menjadi tulang punggung keberhasilan PJJ, mulai dari penyampaian materi hingga evaluasi. Pada pertemuan ketiga, yaitu berbagai media pembelajaran dalam PJJ. Pada pertemuan ketiga, kita menjelajahi berbagai jenis media yang esensial dalam PJJ. Media-media ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tanpa memerlukan kehadiran fisik, memastikan pengalaman belajar yang kaya dan mendalam. Yaitu, yang pertama, video pembelajaran. Menyampaikan materi secara visual dan audio membuat penjelasan lebih mudah dipahami dan diingat. Yang kedua, PowerPoint atau interaktif, menghadirkan materi dengan elemen-elemen yang menarik dan memungkinkan interaksi langsung dengan konten. Yang ketiga, LMS atau Learning Management System, platform sentral untuk pengelolaan materi, tugas, dan interaksi, mempermudah koordinasi pembelajaran. Yang keempat, modul digital, materi ajar yang dikemas secara elektronik, seringkali dilengkapi dengan fitur interaktif dan multimedia. Pertemuan keempat, peran dosen dan mahasiswa dalam PJJ. Peran dosen yaitu fasilitator pembelajar. Dosen dalam PJJ bertindak sebagai fasilitator yang membimbing, memotivasi, dan mendukung proses belajar mahasiswa. Peran ini lebih dari sekadar menyampaikan materi. Dosen membantu mahasiswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran mahasiswa, belajar aktif dan mandiri.
Mahasiswa PJJ diharapkan untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Ini mencakup kemampuan mengatur waktu belajar, proaktif dalam membaca materi, berpartisipasi dalam diskusi, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara independen, membangun keterampilan belajar sepanjang hayat. Pertemuan kelima, komunikasi efektif dalam PJJ. Komunikasi adalah pondasi keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh. Tanpa komunikasi yang efektif, mahasiswa dapat merasa terisolisasi atau kesulitan memahami materi. Pertemuan ini menekankan pentingnya membangun jembatan komunikasi dua arah yang kemudian untuk memastikan setiap mahasiswa tetap terhubung, termotivasi, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Yang pertama, forum diskusi, platform ideal untuk bertukar ide, mengajukan pertanyaan, dan berinteraksi dengan dosen serta sesama mahasiswa. Yang kedua, Zoom atau Google Meet, memungkinkan pertemuan visual tatap muka, presentasi, dan diskusi kelompok secara langsung. Yang ketiga, chat, digunakan untuk komunikasi cepat dan respons instan terhadap pertanyaan atau kebutuhan mendesak. Yang keempat, email, digunakan untuk korespondensi formal, pengiriman tugas, atau komunikasi pribadi yang membutuhkan detail lebih lanjut. Pertemuan keenam, penilaian dalam PJJ. Penilaian dalam pembelajaran jarak jauh dirancang untuk mengukur pemahaman dan kemajuan mahasiswa secara holistik, tidak hanya pada hasil akhir tetapi juga pada proses pembelajaran. Ini melibatkan berbagai metode untuk memastikan evaluasi dan komprehensif dan adil. Yang pertama ada tugas individu, mengukur pemahaman pribadi dan kemampuan aplikasi konsep secara mandiri. Yang kedua, project, menilai kreativitas, kemampuan problem solving, dan aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata. Ketiga, diskusi online, mengevaluasi partisipasi, kemampuan berargumen, dan interaksi dalam komunikasi belajar. Yang keempat, ujian berbasis sistem, menguji penguasaan materi melalui platform digital, seringkali dengan format pilihan ganda atau esai singkat. Pertemuan ketujuh, tantangan dan solusi dalam PJJ. Tantangan utama PJJ yaitu keterbatasan sinyal, akses internet yang tidak merata menjadi hambatan besar bagi banyak mahasiswa. Yang kedua, kurangnya motivasi. Belajar mandiri seringkali menuntut motivasi internal yang tinggi yang membuat menurun seiring waktu. Yang ketiga, kendala teknologi. Mahasiswa mungkin menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan platform atau perangkat digital. Solusi inovatif untuk PJJ. Pertama, mengatur waktu belajar, membuat jadwal yang terstruktur untuk memaksimalkan efisiensi. Kedua, meningkatkan literasi digital, yaitu mengembangkan keterampilan dalam menggunakan berbagai alat dan platform digital. Ketiga, memanfaatkan sumber belajar tambahan, mencari materi pendukung dari berbagai platform online dan offline. Keempat, aktif berkomunikasi, menjalin interaksi rutin dengan dosen dan teman sebaya untuk dukungan dan kolaborasi. Rangkuman perjalanan pembelajaran PJJ. Dari konsep dasar hingga tantangan dan solusinya, kita telah menelusuri berbagai aspek penting dalam mata kuliah teknologi pendidikan jarak jauh. Setiap pertemuan memberikan wawasan berharga yang membentuk pemahaman kita tentang bagaimana PJJ beroperasi secara efektif. Konsep dasar yaitu memahami definisi dan esensi PJJ. Tantangan dan solusi yaitu mengatasi hambatan dengan strategi cerdas. Nilaian yaitu mengatur proses dan hasil belajar. Prinsip PJJ yaitu mengidentifikasi pilar utama keberhasilan. Media pembelajaran yaitu mengenal alat-alat vital dalam PJJ. Peran dosen dan mahasiswa yaitu memahami kontribusi masing-masing pihak. Komunikasi membangun jembatan interaksi yang kuat. Baik, terima kasih telah menonton. Demikian ringkasan materi pembelajaran dari pertemuan 1-7 dalam mata kuliah teknologi pendidikan jarak jauh. Semoga video ini membantu Anda memahami kembali konsep-konsep penting yang telah kita pelajari bersama. Tetap semangat dalam belajar dan berinovasi di dunia pendidikan digital. Saya Ayu Febrian Tamalia, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.